dan teman-teman guru, Bapak Ibu guru, saya ucapkan terima kasih. Pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya, bisa berkumpul di SDN 1 Serenan. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang semarak gelar kompetensi tentang gobak sodor. Mengapa ini saya ambil? Karena untuk agar anak-anak tidak lupa dengan permainan tradisional supaya tidak punah, ya. Bisa dilanjutkan Pak Hasan. Ya, latar belakang pengalaman murid yang bermakna harus didapat dalam setiap proses belajarnya. Begitu juga dalam pembelajaran PJOK, murid dan perbedaan jenis kelamin, latar belakang, bahkan kondisi fisik yang beragam harus tetap merasakan bahwa mereka memiliki peran dalam setiap pembelajaran. Ya, dalam hal ini murid tidak ada yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan, ini sama, statusnya sama. Dengan penerapan permainan gobak sodor dalam pembelajaran PJOK didasarkan menawarkan pendekatan komprehensif dan menarik untuk meningkatkan pengalaman belajar murid dengan berfokus pada pengalaman kompetensi, pengembangan keterampilan, dan peran aktif murid, pengembangan nilai fair play, dan dapat memfasilitasi pembelajaran yang lebih bermakna dan mendukung pengembangan sosial serta emosional murid. Model pendidikan ini berpotensi untuk dapat aktif bersuara, menyampaikan ide dan gagasan. Bagaimana akan berlangsung? Murid dapat memiliki peran-peran apa saja dalam permainan itu dengan potensi dan minat masing-masing, sehingga mereka merasa memiliki kegiatan seutuhnya. Dengan melihat aset SDN 1 Serenan seperti kepala sekolah dan guru yang selalu mendukung berkolaborasi dalam peningkatan kualitas pendidikan, murid yang aktif bergerak, halaman sekolah yang luas, dan sarana prasarana yang memadai, serta hasil interview dengan murid yang memiliki ketertarikan terhadap permainan tradisional yang berlangsung pembelajaran dengan permainan sebagai usaha perwujudan pembelajaran PJOK yang merata dan menyeluruh bagi semua murid. Lanjut. Tujuan program, ya, ini tujuan program ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik, kontekstual, serta mengembangkan nilai sikap mandiri, kolaborasi, berpikir kritis, fair play, tanggung jawab, merancang aktivitas gerak melalui permainan tradisional. Jadi dalam ini setiap murid memiliki tugas. Misalnya dalam permainan ini tadi kolaborasi antara kelas 1, 2, 3 itu kan kelas bawah dengan kelas atas 4, 5, 6. Dengan indikator tercapainya tujuan yang satu. Nomor pertama, murid dapat merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi penyelenggaraan kompetensi gobak sodor. Yang kedua, murid dapat menyampaikan suara, ide, gagasan, serta memiliki peran yang sesuai dengan potensi dan minat masing-masing. Yang ketiga, murid dapat mengimplementasikan nilai tanggung jawab, kerjasama, fair play, dan percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Jadi ini merangsang daya pikir seorang murid untuk dapat sesuai dengan tugasnya. Misalnya dalam permainan ini ada yang di depan, tengah, dan di belakang. Jadi murid mempunyai tugasnya masing-masing. Lanjut. Capaian, murid dapat merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kompetisi sesuai dengan perannya, serta menerapkan nilai dan kolaborasi permainan.
Kemudian langkah-langkah peserta didik terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari pengolahan musim, afiliasi, penyampaian pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, facility, sampai pada evaluasi dan refleksi, yang mana dalam prosesnya peserta didik akan diberikan kesempatan menyuarakan ide kreatif dan gagasannya, serta dapat memilih peran sesuai dengan minat bakatnya untuk menempatkan mereka sebagai pemilik dari program ini. Lanjut. Ya, jadi dalam langkah-langkah ini setiap murid diberikan menyuarakan ide kreatif gagasannya. Jadi setiap anak, misalnya yang satu ingin menjadi yang sebagai pemimpinnya yang di kelas bawah dan di kelas atas. Jadi mereka mempunyai peran dan sesuai dengan bakatnya, sehingga dalam pembelajaran ini dapat terwujud pembelajaran yang bervariasi kepada murid, ya, kepada murid, sehingga mereka itu setelah mereka ke kelas yang lebih tinggi, dia mempunyai tugas, ya, yang bagaimana tugas itu sesuai dengan umurnya atau tingkatannya. Mengapa demikian? Karena dalam setiap pembelajaran itu ada kelasnya, ya, yang sehingga dapat terwujud pembelajaran yang baik. Kemudian mengapa ini diambil, ya? Ini diambil karena untuk sebagai panen dalam PJOK. Dalam PJOK itu ada yang lainnya seperti SEM, terus ada lagi pembelajaran gerak. Nah, yang diambil dari ini adalah pembelajaran gerak. Pembelajaran gerak di dalam pembelajaran ada dua, lokomotor dan non lokomotor. Ya, pembelajaran gerak non lokomotor, pembelajaran gerak yang tidak berpindah tempat. Sedangkan yang lokomotor berpindah tempat. Nah, dalam itu ada banyak permainan. Selain permainan gobak sodor, juga ada yang lain seperti ultrakol, dan juga yang lainnya itu bisa juga sepak bola yang dimodifikasi seperti futsal dan yang lainnya. Ya, dalam ini rencananya diambil pada bulan November. November itu sekitar tanggal 8 sampai 9. Nah, sekitar itu. Jadi dalam evaluasinya masuk ke bulan Desember. Desember itu sekitar tanggal awal, ya. Awal. Mengapa bulan Desember? Karena itu pada akhir semester ini bisa dimasukkan menjadikan seperti pertandingan antar kelas. Dan kemudian mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang bertanya, ya, dari ini tadi, misalnya mengapa kok per kelas, ya, itu bisa. Nanti kalau kita per kelas nanti kan personilnya bisa kurang, ya, jadi kita ambil kelas bawah 1, 2, 3, dan yang grup yang satunya 4, 5, 6. Dan pembelajaran ini kita ambil waktunya bisa pagi hari. Mengapa pada pagi hari? Karena
masih kondisi fisik siswa itu masih dalam kondisi yang fit, masih segar, ya, masih segar, masih bisa kalau dikatakan itu masih bisa berlari kencang. Kemudian setelah itu tadi kita bisa mengambil nilai positif, ya, nilai positif antara yang gerak itu bisa lokomotor, ya, menggunakan kaki, berpindah tempat, lari, seperti itu. Kemudian setelah itu tadi kita mengambil kesimpulan, ya, kesimpulan dari kegiatan itu. Nah, dalam hal ini bisa juga kita libatkan, misalnya komite, ada juga seperti paguyuban, ya, antara paguyuban kita libatkan seperti ada yang berjualan, nanti ada yang beli, ada juga yang bisa menjadi supporter. Supporter itu yang menyupporteri kelas bawah dan yang kelas atas, sehingga permainan ini nanti bisa menarik, ya. Mengapa bisa menarik? Karena semuanya bisa terlibat, baik itu yang kelas kecil dan juga yang kelas tinggi. Seperti ya, misalnya itu tadi penanggung jawab, dalam ini penanggung jawabnya Bu Yulisa dan selaku kepala sekolah, kemudian ketua kombel PJOK saya sendiri, 9 guru fasilitator selama pelaksanaan program ini dari kelas 1 sampai kelas 6, terus guru PJOK, guru agama dan bahasa Inggris. Seluruh murid sebagai pelaksana dengan rincian 1, 2, 3 itu supporter kelas 4, 5, 6. Komite sebanyak 2 orang sebagai narasumber. Ini masa ini pengenalan musik 4 sampai 9 November, afiliasi selama program berlangsung, penyiapan pertandingan formal tanggal 10 sampai 12 November, puncak pertandingan tanggal 21 sampai 22 November, kemudian festival akhir tanggal 22 November, evaluasi dalam refleksi tanggal 2 sampai 4 Desember 2024. Lanjut. Kapasitas sekolah dan keterlibatan komunitas. Yang pertama, aset yang dimiliki oleh SDN 1 Serenan. 1. Sekolah memiliki kepala sekolah yang selaku pendukung program peningkatan pembelajaran. Kemudian sekolah memiliki sarana prasarana olahraga yang memadai. Yang ketiga, sekolah dapat berkolaborasi dengan paguyuban wali murid untuk menjalankan program. Yang keempat, kebijakan kepala sekolah untuk mendukung berlangsungnya program yang pertama. Kemudian yang kedua, keterlibatan murid peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, dan mulai dari pengelolaan musim, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, pertandingan pencatatan, dan sampai pada evaluasi refleksi. Kemudian keterlibatan komunitas SDN 1 Serenan sebagai wadah untuk melakukan refleksi evaluasi secara berkala secara berlangsungnya program. Kedua, paguyuban wali murid sebagai pelaksana dasar dalam festivity. Selanjutnya,
Lini masa rencana evaluasi. Yang pertama lini masa evaluasi pada tanggal 2 Desember, evaluasi terhadap tujuan pembelajaran mengumpulkan umpan balik dan murid. Tanggal 3 Desember 2024, refleksi guru evaluasi kinerja. Tanggal 4 Desember 2024, evaluasi penerapan konsep fair play, manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Yang kedua, sumber data. Sumber data sebagai bahan pelaksanaan evaluasi menggunakan checklist, observasi, laporan kegiatan, hasil wawancara, hasil refleksi. Teknik pengambilan data. Teknik pengambilan data yang akan digunakan adalah observasi selama pelaksanaan, kedua wawancara, ketiga refleksi. Selanjutnya, kemungkinan tantangan. Yang pertama, pengenalan permainan tradisional sebagai model pendidikan yang belum diterapkan di SDN 1 Serenan. Kedua, pengelolaan kelas dan penjadwalan. Untuk solusinya, melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat permainan tradisional warga sekolah, murid, dan orang tua. Kemudian yang kedua, menyusun rencana jadwal efisiensi permainan tradisional yang tidak mengganggu kegiatan. Misalnya jam pembelajaran itu bisa diletakkan apakah di pagi hari ataukah di siang hari. Juga harinya, apakah harinya itu antara Senin sampai dengan Jumat, karena sekolah kita menerapkan SIT yang 5 hari kerja. Selanjutnya, terima kasih ya. Untuk yang terakhir ini, misalnya ada tambahan, apakah ada tambahan dari Bapak Ibu guru, apakah dari Ibu kepala sekolah? Ada mboten? Saya Mas. Nggih. Terima kasih banyak atas paparannya Mas Andri. Luar biasa sekali untuk programnya, karena bisa meningkatkan awareness kita sebagai warga sekolah bahwa pentingnya permainan tradisional itu sangat bisa berdampak pada tidak hanya fisiknya murid, tapi juga bisa meningkatkan yang namanya solidaritas, kemudian fair play dan lain-lain pada murid. Nah, ini dari lini masa yang ada itu mulai pertandingan festivity-nya itu tanggal 4 sampai 9 November gitu. Ya. Atau oh iya, tanggal 10 sampai 12 November. Itu penyiapan pertandingan. Oh, penyiapan pertandingannya. Ya. Kemudian pertandingannya tanggal 21 sampai 22 November. Iya. Oke. Ini kalau menurut saya sudah baik, karena di tanggal tersebut kemungkinan anak-anak sudah tidak ada pelajaran, karena mengingat, tapi mohon maaf, ini untuk tanggal 21 sampai 22 itu sepertinya ada testing apa namanya semester 1. Kalau saya boleh usul agar tidak mengganggu testingnya anak-anak, bagaimana kalau misal pelaksanaannya itu diundur di setelah testing, kita gunakan acara festivity ini untuk mengisi kelas meeting, bagaimana? Ya, bagus. Misalnya itu tadi ya, karena ini waktunya itu elastis, bisa maju, bisa mundur. Itu disesuaikan dengan kegiatan yang ada di SDN 1 Serenan, seperti itu, Pak Yusuf. Berarti nanti untuk pelaksanaannya bisa kita mulai di tanggal 26, gitu ya? Ya, bisa. Sama kalau saya boleh usul lagi Pak Andri, bagaimana kalau festival akhir kompetisinya atau pas pertandingan finalnya itu kita barengkan dengan kegiatan kita yang akan kita laksanakan, yaitu NCSA Fest. Karena di NCSA Fest itu kita juga membuka stand bazar, kemudian ada penampilan-penampilan
kegiatan kesenian dari siswa dan kita juga mengundang orang tua. Bagaimana kalau di salah satu rangkaian acara NCSA Fest kita masukkan pertandingan final pertandingan final apa namanya tadi? Festivity. Ya, Bagaimana? bisa, itu kan bisa menambah nilai kita. Sehingga nilai yang bagus itu didapatkan dengan koordinasi yang bagus antara misalnya kita besok SMSA Fest, kita masukkan permainan tradisional supaya anak-anak tadi ya bisa bermain, bisa banyak lagi, dikembangkan lagi, itu bisa dimasukkan seperti itu. Oh, berarti selain ada pertandingan final atau puncak festivity itu, berarti nanti kita tambah satu stand atau satu booth lagi untuk pameran permainan tradisional gitu ya? Ya, bisa. Oke. Berarti nanti kita koordinasikan dengan Pak Bintoro selaku ketua panitianya NCSA Fest untuk memasukkan ide dari Pak Andri ini. Ya, itu besok itu bisa juga ditambahkan dengan poster. Misalnya poster untuk supporter bisa kita masukkan, misalnya ada 5 atau berapa gitu bisa, untuk menambah nilai kreativitas pada anak. Seperti itu Pak Yusuf. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu Guru untuk masukannya tentang ini tadi, rencana tidak lanjut. Saya mau tanya lagi, kalau untuk kalau ada pertandingan seperti ini pasti ada wasitnya. Wasitnya itu apakah dari Pak Andri sendiri atau mengambil dari orang luar? Ya, wasitnya nanti itu saya sendiri. Oh Ya. Oke. Nanti kita coba komunikasikan dengan orang tua juga. Ya. Ada masukannya lagi? Ini Pak Andri. Ya. Ini nanti pertandingannya itu di kelompok-kelompok kan? Ya, pertandingannya nanti kita kelompokkan antara kelas yang bawah dan kelas yang atas. Itu campuran atau Campuran cewek cowok apa cuma? Ya, campuran cewek cowok. Satu kelompoknya. Ya. Yang kelas bawah sendiri, Kelas atas sendiri. kelas atas sendiri. Ya. Oke. Nanti kalau kelas 1 kita tandingkan, misalnya kelas 1 2, kita tandingkan dengan kelas 5 6. Nanti permainannya itu tidak menarik, tidak gayeng. Karena yang pasti menang yang kelas yang atas. Karena dari segi fisik, dari motorik, terus dari gerakan lokomotor seperti yang kita pelajari pada hari-hari pembelajaran itu kelincahannya itu beda antara kelas 1 dan kelas 5 atau kelas 4 itu berbeda. Jadi kita kelompokkan sesuai dengan kelasnya tadi, seperti itu. berarti nanti pertandingannya kita kelompokkan antara kelas bawah dengan kelas atas gitu ya? Ya, seperti itu. Gambarannya seperti itu. Berarti nanti di final ada 2 pertandingan ya? Ya, ada 2 pertandingan. Baik, terima kasih, cukup jelas Mas. Ya, mungkin ini dari saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru. Saya ucapkan terima kasih untuk mengakhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.